Kini 92 tahun telah berlalu. Semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala. Dalam arus besar globalisasi, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antar negara dan juga antar individu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan, saling menghancurkan. Hal itu menjadi energi negatif yang merugikan kita semuanya. Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus kita lakukan. Menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua. Yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus terus kita perjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, kita juga harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan. Hari ini, kita mereview pembelajaran kita atau mengulang pembelajaran kita sebelumnya yang berjudul Pidato Persuasif. Persiapkan diri kalian sebelum memulai pembelajaran pidato persuasif. Simak dan perhatikan video pembelajaran tersebut. Pidato persuasif. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami pengertian teks pidato persuasif, dan siswa dapat memersuasi pidato persuasif. Nah, materi kita ini ada di halaman 34 sampai halaman 38. Oke, mari kita bahas pidato persuasif. Pidato berarti mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata atau berbicara di muka umum yang ditujukan kepada orang banyak. Nah, di muka umum ini merupakan masyarakat. Persuasif berarti mengajak, membujuk, menyuruh pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ini adalah pengertian pidato dan persuasif. Mari kita tarik kesimpulan tentang pidato persuasif. Pidato persuasif adalah berbicara di muka umum atau halayak ramai bertujuan untuk melakukan sesuatu. Pidato persuasif bagian dari eksposisi, seperti yang dipelajari sebelumnya, bahwa eksposisi digunakan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Nah, artinya pidato persuasif dan eksposisi ini memiliki hampir kesamaan, yaitu sama-sama meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen. Mari kita bahas tentang eksposisi. Eksposisi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama,
Eksposisi yang dapat mengubah sikap orang atau mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Tulisan yang persuasif ini dapat ditemui pada surat kabar, pidato politik, kampanye, pidato, ceramah, dan khotbah. Begitu juga dengan persuasif. Persuasif yaitu mengubah pandangan orang tentang suatu hal. Artinya, eksposisi dan persuasif ini memiliki pengertian yang sama. Yang kedua, eksposisi yang dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual barang, jasa, dan aktivitas. Misalnya penggunaan bahasa persuasif pada iklan, poster, slogan yang memikat, misalnya 10 langkah menghilangkan jerawat. Eksposisi yang ketiga. Eksposisi yang dapat digunakan untuk membela suatu kasus atau biasa kita sebut dengan lawyer. Misalnya, selamatkan terumbu karang sekarang. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh argumen, maksud Bapak argumen logis, dan bukti. Argumen logis ini merupakan pendapat yang masuk akal atau pernyataan yang masuk akal. Lanjut, cara memersuasi. Nah, cara memersuasi ini ada 3 dalam pidato persuasif. Yang pertama ada etika, emosi, dan logika. Nah, etika ini merupakan sikap, tindakan, atau perilaku manusia. Emosi. Emosi ini merupakan perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi penting baginya. Nah, ketiga, logika. Logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Contohnya, etika, mari kita menanam pohon, karena dengan menanam pohon, kita melaksanakan kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan kita. Emosi, menanam pohon sudah menjadi kewajiban kita semua. Tanpa pohon, kita tidak bisa hidup. Contoh logika, mari kita menanam pohon karena pohon mampu mengubah karbon dioksida dan gas-gas beracun dalam udara menjadi oksigen, sehingga lingkungan kita menjadi lebih sejuk dan terbebas dari gas beracun.